Dr. Marwan Batubara yang juga pegiat dunia ESDM akan memberikan ulasannya, termasuk kapasitasnya sebagai alumni UI juga, gitu ya Bang ya. S1, S2, S1 dan S3 Bang ya. Siap. S2 di Australia. Silakan Pak Marwan. Baik, terima kasih Mas Askar. Beliau ini namanya Askar, tadi lupa memperkenalkan diri. Salah satu pengurus di Sekretariat Iluni UI ya. Ketua harian. Ketua harian Iluni UI. Saya mulai dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sudah cukup banyak tadi diulas tentang inovasi dan bagaimana inovasi dikriminalisasi sehingga bisa menghasilkan dampak negatif justru terhadap langkah-langkah inovatif yang dilakukan oleh anak bangsa. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan pertama tentang kontrak antara Adaro dengan Intan Sarana Teknik ya, IST, PT IST itu kontraknya sebetulnya dimulai dari tahap uji coba pada 2014, kemudian pilot project pada 2015, dan pelaksanaan kerjasama kontrak dari 2016 sampai 2020. Jadi kalau diurut ke belakang, kerjasama itu yang berbayar mungkin ya, itu adalah selama 4 tahun. Tapi sebelum itu ada uji coba dan pilot project. Dan dalam pelaksanaannya, mulai dari 2014 sampai 2020 itu tercatat ada beberapa penghargaan yang diterima oleh IST ya, PT Intan Sarana Teknik tadi, yaitu ada dari Kementerian SDM tentang pengelolaan lingkungan, kemudian juga dari SDM lagi di 2016 tentang keselamatan pertambangan. Lalu di 2020 itu dari International Achievement Award ya, dari Industrial Fabric Association Internasional di 2020. Jadi teknologi yang dihasilkan itu yang merupakan inovasi anak bangsa itu bukan KW-KW begitu ya istilahnya ya. Ini mendapat pengakuan dari pemerintah dan dari lembaga internasional. Nah, setelah melihat ini, maka coba kita perhatikan hal-hal yang kontras ya dari kontrak dan apa yang terjadi di lapangan. Pertama, ini adalah kontrak kerjasama, tapi oleh si pemberi kontrak, pekerjaan ini justru partnernya itu yang mestinya kalau ada masalah itu bisa dibahas secara musyawarah dan dilakukan melalui proses perdata, justru dipidana ya. Jadi partner yang sudah merintis dan justru yang memberi kontrak juga memberikan penghargaan, tapi justru dipidana. Ini hal yang sangat kontras. Dapat penghargaan, justru ini tidak diperhatikan. Kemudian ada hal lain, misalnya teknologi yang ditemukan itu, yang merupakan inovasi anak bangsa itu, sebetulnya juga digunakan oleh Adaro secara diam-diam. Meskipun tidak secara penuh, tapi dijiplak, ya, dijiplak. Tapi justru teknologi yang dijiplak ini justru dijadikan sebagai salah satu dasar menggugat, dikatakan bahwa ini teknologinya bermasalah. Ini hal yang kedua yang saya kira sangat kontras. Teknologinya disebut bermasalah, tapi justru dipakai untuk setelah IST-nya di 2020 didepak, kontrak diputus, teknologinya dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya memutuskan bahwa aset milik IST
itu harus dikembalikan, nilainya antara 40 sampai 50 miliar. Kemudian ada tagihan sekitar 20 miliar. Itu menurut pengadilan harus diserahkan kepada IST, justru masih ditahan sampai sekarang. Ya. Kemudian yang keempat, kita bicara bahwa ini karena bebas murni, justru dengan kelakuan dari jaksa atas permintaan Adaro, lalu kerjasama dengan Mahkamah Agung, memvonis saudara Ibnu selama 13 tahun dan denda 5 miliar. Ini hal yang keempat. Kelimanya, bahwa petikan putusan kasasi yang diajukan Adaro atas keputusan PN Jaksel di bulan September, itu putusan kasasinya terbit 31 Januari yang tadi saya sudah sampaikan, hukumannya 13 tahun penjara dan denda 5 miliar. Itu diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2023. Setelah 6 bulan, ya 5 bulan sampai sekarang ini, petikan putusan itu putusan, salinan putusan. Kalau tadi petikan, kalau ini salinan putusan, itu tidak kunjung diterbitkan. Ya, ini memang disengaja, tapi di sisi lain, ya, hal yang janggal kontras berikutnya adalah bahwa dengan salinan putusan yang tidak kunjung terbit, justru Kejaksaan Agung sudah 3 kali menerbitkan perintah penahanan terhadap saudara Ibnu. Ya, jadi sudahlah salinan putusan sengaja ditahan supaya dengan begitu IST dan saudara Ibnu tidak bisa mengajukan PK, tapi di sisi lain kejaksaan sudah 3 kali ya meminta supaya saudara Ibnu ini segera ditahan masuk penjara. Nah, itulah sekian hal-hal kontras yang terjadi untuk mengatakan bahwa ini bukan proses hukum yang berkeadilan, tapi ini adalah proses hukum yang arogan, syarat kepentingan oligarki kekuasaan, mentang-mentang berkuasa, menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu dan tanpa rasa bersalah, sambil juga bekerja sama dengan orang-orang yang ada di lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian maupun Mahkamah Agung. Ini juga berada di bawah kendali oligarki tadi, yaitu Adaro. Jadi ketidakadilan ini sudah sangat nyata sebetulnya kalau kita membandingkan hal-hal kontras yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu di sisi lain bagaimana oligarki bekerja mampu mengendalikan kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu dan mengkriminalisasi perusahaan IST milik anak bangsa yang justru menghasilkan inovasi. Saya kira inovasi ini terus kita ulang-ulang. Ini sebetulnya hal yang di satu sisi sangat penting, tapi di sisi lain bagi oligarki ini bukan sesuatu yang bukan hal yang signifikan begitu. Ini cuma hal remeh-temeh, karena memang targetnya adalah bagaimana saudara Ibnu masuk penjara, lalu bayar denda, asetnya disita, tagihannya tidak dibayar. Nah, hal terakhir yang sangat penting untuk kita catat adalah bahwa kelakuan dari 2 lembaga yang sudah terlibat dalam putusan tidak adil ini, yaitu Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. 2 lembaga ini patut diduga telah melakukan, atau terutama hakim-hakimnya ya, kita tidak bilang lembaganya keseluruhan, tapi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini yaitu jaksa penuntut umumnya atau jaksanya lah, mungkin jajarannya ke atas itu oknum-oknum yang terlibat. Kemudian hakim-hakim yang ada di MA, mungkin ada beberapa staf atau lingkaran ASN yang terlibat, tapi kita bicara oknum yang ada di kejaksaan,
oknum yang ada di Mahkamah Agung ini sudah patut diduga terlibat dalam misconduct, ya, atau menggunakan kekuasaan secara tidak benar karena dipengaruhi oleh Adaro di bawah kendali oligarki. Nah, untuk itu saya kira pantas kalau kita rakyat ini menggugat oknum-oknum ini yang ada di Kejaksaan, kemudian yang ada di Mahkamah Agung, masing-masing kepada Komisi Yudisial, kalau itu bicara hakim, atau kepada Komisi Kejaksaan, kalau itu bicara jaksa. Mereka ini pantas untuk diperiksa. Diperiksa karena sudah merugikan saudara Ibnu, merugikan inovasi anak bangsa, merugikan penegakan hukum, karena penegakan hukum ini seolah-olah menjadi semena-mena, mentang-mentang berkuasa, lalu berbuat sekehendak hati, termasuk tadi di awal sudah disebutkan bahwa ini sebetulnya adalah perkara perdata, tapi faktanya dibawa menjadi perkara pidana. Nah, sedikit lagi supaya kita juga lebih mengenal ya, siapa sih Adaro ini kalau saya sebut oligarki ya. Dalam tulisan IRES yang sebelumnya itu kita sudah menyebutkan bahwa perusahaan ini sebetulnya terlibat dalam berbagai dugaan kejahatan yang sangat merugikan negara, merugikan rakyat, dan itu pantas untuk dipidana sebetulnya. 3 kasus yang akan saya sebutkan ini sebetulnya yang jauh lebih pantas untuk dipidana, atau malah bisa jadi ranah pemakzulan pemerintah presiden. Ya, yang pertama misalnya Adaro itu terlibat merampok aset tambang batu bara milik PT Bukit Asam di Lahat. Ya, ini terjadi di sekitar tahun 2009 sampai 2011-an, ya. Kemudian Adaro juga terlibat transfer pricing, ekspor batu bara ke luar negeri melalui anak perusahaan di Singapura, ngakunya jual $15 per ton saat itu, ya. Tapi sebetulnya harga pasar sudah lebih dari $30. Jadi supaya dapat keringanan pajak, bayar pajaknya lebih rendah, malah bisa saja bilang rugi lalu tidak bayar pajak, melakukan transfer pricing, harga dijual ke anak usaha sendiri di Singapura dengan harga yang murah hanya $15, padahal harga pasar itu saat itu sudah lebih dari $30 per ton. Dan ini terjadi di sekitar tahun 2006 sampai 2008, dan ini IRES sudah laporkan juga ke KPK. Nah, yang terakhir terlibat dalam konspirasi perubahan Undang-Undang Minerba nomor 4 2009 menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Dalam kasus ini sebetulnya Adaro memang tidak sendirian, tapi Adaro terlibat. Dan ini yang mimpin memang pemerintah dan sejumlah fraksi partai di DPR, sehingga perampokan terjadi yang nilainya itu antara 2.000 sampai 7.000 triliun secara keseluruhan. Nilai perampokan hanya dari aset batu bara, belum lagi kalau kita bicara nikel dan lain-lain. Tapi cukup dari 3 kasus ini sebetulnya kita bisa mengenal siapa ini Adaro. Ya, karena itu sangat arogan dan mengkriminalisasi teman kita yang sudah kita sebutkan tadi. Karena itu salah satu yang ke depan perlu kita ambil langkah-langkahnya adalah bagaimana melaporkan oknum-oknum yang ada di Mahkamah Agung maupun yang ada di Kejaksaan, termasuk melaporkan Adaro ya, saya kira yang terlibat pidana ini ke lembaga-lembaga terkait. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.